Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Budimanta. Saya mahasiswa di Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja, semester 4, Prodi Hukum Agama Hindu, jurusan Dharma Sastra. Di sini saya akan membawakan sedikit pengertian dari hukum adat dan hukum adat yang berjudul Hukum Adat sebagai Pengasuh Masyarakat Adat yang ada pada khususnya di Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian UAS, dan tidak lupa saya ucapkan dosen pengampu izin Ibu dosen, Ibu Ersa. Baik, yang pertama saya akan definisikan adat dan hukum adat. Adat dan hukum adat adalah suatu hakikat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Dan pengertian dari hukum adat itu yaitu hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan dan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Adapun beberapa pendapat dari para ahli yang saya ambil, yaitu salah satunya dari Van Vollenhoven, berpendapat bahwa apabila seseorang hakim menghadapi kenyataan bahwa ada peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat, serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para penjabat hukum. Dan yang kedua dari pendapat Terhar yang terkenal dengan bestsellersnya, mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur dalam keputusan tersebut. Demikianlah beberapa pendapat dari para sarjana hukum adat tentang adat dan hukum adat. Kiranya perlu pula dikemukakan pendapat dari beberapa sarjana-sarjana ilmu sosial lainnya agar dapat diperoleh suatu gambaran atau pendapat yang lain yang luas dan untuk dapat memperoleh bahan perbandingan. Yang pertama perlu diketengahkan para antropolog, yaitu Bemal-Inoski. Dia menyatakan bahwa perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yakni sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan, sumber sanksi dan kebiasaannya adalah para warga masyarakat adat secara individual atau sendiri dan ataupun kelompok. Pada hukum, maka sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu, dalam hal ini yaitu lembaga yudikatif, yang sudah barang tentu bertugas untuk memberikan keadilan, menyelesaikan perselisihan atau sengketa, dan menegakkan hukum. Dengan perkataan lain, hukum dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kedaulatan. Memang masyarakat Indonesia hidup dalam suasana hukum adat, sehingga sesungguhnya hukum adat tersebut dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, hukum adat tersebut harus ditemukan untuk diketahui, dimengerti, dan yang ketiga disadari.
bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sudah barang tentu hukum adat tersebut sebagai pengasuh masyarakat adat yang ada di Indonesia pada umumnya, karena menurut saya jika objek tanpa subjek, hal tersebut tidak akan seimbang, serasi, dan tercapai dengan ataupun mendekati sempurna. Maksud saya, kita dihasut oleh hukum adat dalam tindakan kalau seperti agama Hindu, yaitu trihita karana, hubungan kita antara Tuhan itu diatur dalam adat, baik itu upakara atau bocara. Hubungan kita terhadap manusia atau pawongan, yaitu cara kita bergaul, bernorma, beretika, agar kita tidak menyinggung ataupun melukai perasaan ataupun membuat orang kesakitan secara fisik. Dan ketiga, hubungan kita antara dengan lingkungan, palemahan. Bagaimana kita menghormati atau menjaga kelestarian lingkungan tersebut, karena menurut saya lingkungan seperti pohon yang ada di hutan adat, seperti pohon yang berumur mungkin 100 tahun lebih, jika itu dieksploitasi ataupun ditebang secara membabi buta, itu akan merugikan kehidupan kita sendiri. Karena menurut saya kita hidup dari alam di sekitar kita, maka dari itu lestarikan hukum adat, lingkungan adat, masyarakat adat, dan melestarikan budaya-budaya adat yang ada di desa kita masing-masing. Dan semoga dan harapan kita semua agar masyarakat hukum adat dengan sanksi dan aturannya masing-masing desa adat diakui secara penuh oleh negara, karena hukum adat itu merupakan salah satu konstitusi kita. Baik, terima kasih atas waktunya, dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan mohon maaf jika ada perkataan dan materi yang saya sampaikan ada salah. Dan untuk akhir kata saya ucapkan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam Nusantara.